kuno dari yang muncul di tengah-tengah kemanusiaan. Pertanyaan itu adalah, why do the righteous suffer? Mengapa orang benar itu harus menderita? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah itu sungguh-sungguh adil? Pertanyaan yang ketiga adalah, dapatkah iman itu terus hidup, terus menuntun, dan terus bercahaya di dalam diri manusia yang hidup di tengah-tengah penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang berfokus kepada sejarah perjanjian orang Israel dengan Tuhan. Tetapi kitab Ayub itu menunjukkan beritanya itu kepada keberadaan manusia secara universal. Jadi setiap generasi, setiap budaya, setiap civilization itu eventually akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kitab Ayub. Sebagaimana seorang teolog besar pada zaman ini yang bernama John Walton itu menyelidiki dan mengatakan demikian. The book of Job is not merely about suffering. Ya, ini acap kali kita memperlakukan kitab Ayub itu berisi berita tentang penderitaan saja. Tetapi menurut John Walton, kitab Ayub adalah secara fundamental, secara mendasar, itu tentang bagaimana alam semesta termasuk kehidupan manusia itu diperintah oleh kedaulatan Tuhan yang mutlak. Demikian juga seorang yang bernama Christopher Ash itu mengatakan demikian. Ayub itu sebetulnya tidak terlalu fokus, tidak selalu menekankan penderitaan dalam konteks kemanusiaan. Tetapi kitab Ayub itu justru di dalamnya itu akan menyatakan Allah mengambil tempat di dalam penderitaan sebelum dan sesudah penderitaan itu terjadi. Jadi, saudara-saudara, kitab Ayub itu seharusnya tidak pernah dikurangi hanya sebagai handbook of suffering, hanya sebagai manual atau pengetahuan tentang penderitaan. Bukan hanya itu. Tetapi kitab Ayub itu merupakan theological revelation, wahyu teologia berkenaan dengan hikmat Allah, kedaulatan Allah, keadilan Allah, dan pemerintahan Allah atas seluruh alam semesta yang incomprehensible, yang tidak bisa dijelaskan secara akal budi. Ya, jadi kita masih memasuki introduction menuju kepada kitab Ayub, karena ini penting. Tanpa adanya introduction, kalau kita langsung masuk pasal ke pasal, maka kita tidak akan mengerti. Sekarang muncul pertanyaan, siapakah Ayub itu sebenarnya? Ayub itu ditulis di dalam kitab aslinya bernama Iyub, sebagaimana ditulis di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang anak manusia di tanah Ush yang bernama Ayub. Jadi dari sini kita melihat bahwa Ayub itu sangat unik karena kitab Ayub itu tidak menjelaskan adanya silsilah,
tidak ada genealogi, tidak ada Ayub itu dari suku apa, tidak ada tribal affiliation. Terus yang menarik, Ayub tidak ada hubungan dengan Israel. Jadi Ayub ini langsung secara immediately membedakan Ayub dari Abraham, dari Moses, dari Daud, dari Isaiah, dari Yeremia, atau dari rasul-rasul itu. Jadi artinya di sini kita menangkap dengan jelas bahwa Ayub itu merepresentasikan, merepresents all humanity, mewakili seluruh umat manusia. Jadi he is not presented as an Israel, bukan dipresentasikan sebagai orang Israel atau nabi atau imam, juga bukan seorang raja. Tetapi hanya dijelaskan di dalam Alkitab dengan sangat indah dan menarik. Ayub itu dikatakan adalah blameless, orang yang tidak bercela, tidak bercacat. Kemudian upright, orang yang benar. One who fear God, orang yang takut akan Allah. Terus yang luar biasa di sini dijelaskan oleh Tuhan Allah sendiri, bahwa Ayub itu adalah menjauhi kejahatan. Jadi dari sini kita mengerti bahwa Ayub itu berfungsi sebagai representasi dari orang benar. Nah, ini perlu ditangkap, dicatat di dalam akal budi dan hati kita. Jadi sekali lagi, Job therefore function as the representative righteous human. Merepresentasikan orang benar. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau begitu pertanyaannya ialah, apakah Ayub itu adalah pribadi sejarah, pribadi yang betul-betul ada? Apakah dia historical person atau hanya literary figure atau hanya satu figure, satu gambaran, satu patron yang muncul di dalam gaya pustaka? Kalau kita melihat atau mempelajari tokoh yang bernama Ayub itu dari seluruh sejarah gereja, maka hampir keseluruhan sarjana Alkitab itu memandang Ayub sebagai symbolic literature. Hanya sebagai literatur simbolik, bukan pribadi yang pernah ada di muka bumi. Tetapi anehnya, the Bible, Alkitab itu sendiri secara konsisten memperlakukan Ayub sebagai historical individual yang aktual. Jadi betul-betul pribadi yang pernah hidup di dalam sejarah kemanusiaan. Contohnya adalah dalam Perjanjian Lama. Yehezkiel pasal 14, ayat 14 dan ayat 20 itu mengatakan, atau Nabi Yehezkiel itu menempatkan Ayub bersamaan dengan Noah dan bersamaan dengan Daniel. Dikatakan demikian, even it, walaupun demikian, Noah, Daniel, and Job were in it. Jadi kalau Noah itu adalah historical person, demikian juga Daniel, maka tidak mungkin Alkitab itu menyisipkan simbolik literature saja tentang Ayub. Karena gaya penulisan Alkitab itu selalu sepadan, paralel, tidak bertentangan satu dengan yang lain.
Sehingga kalau Noah itu disebut setara dengan Daniel yang pernah ada di dalam sejarah hidup manusia, demikian juga Ayub itu adalah pribadi bersejarah yang pernah ada di muka bumi. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru. Yakobus itu pernah menulis, "You have heard," kamu sudah mendengar, "of the steadfastness of Job," kasih kesetiaan dari Ayub. Itu dijelaskan secara jelas oleh Yakobus yang menyatakan bahwa Ayub itu bukan tokoh fiction. Ya. Yang berikutnya ialah, kalau begitu, apakah arti nama daripada Ayub? Kalau kita melihat nama dari Ayub yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, Iyub, itu memang secara etimologi itu banyak diperdebatkan oleh kaum sarjana. Oleh sebab itu, pada saat ini orang yang menyelidiki Alkitab secara mendalam itu memberikan 3 suggestion mengenai arti dari nama Ayub. Jadi ada 3 possibility yang paling dekat dengan Alkitab. Jadi Iyub itu diturunkan dari kata Ibrani Yub yang berarti the persecuted one, orang yang teraniaya. Jadi, tetapi akar kata ini bisa berarti to be hostile, orang yang diperlakukan begitu hina dina dan dilecehkan begitu rupa. Jadi kata Job itu berarti the attack one, orang yang diserang dari segala sudut kehidupan. Bukan hanya dari segala sudut kehidupan dari luar, tetapi juga di-attack dari dalam, dari dia punya jiwanya sendiri, dari dia punya emotional wave, gelombang emosi, dan juga orang yang diserang secara moral dan mental. Jadi penyerangan terhadap Ayub ini bersifat menyeluruh secara utuh. Tidak ada satu ruang kecil sekalipun yang tertinggal di dalam kehidupan Ayub yang terlepas daripada penganiayaan. Jadi dari tubuh diserang oleh penyakit sampai rusak dan Ayub nyaris tidak bisa menanggulangi rasa sakit yang bukan main itu sampai dia memakai beling menggaruk-garuk tubuhnya. Kalau memakai beling menggaruk-garuk tubuhnya itu berarti luka-luka akibat beling yang berdarah-darah itu masih tidak sebanding dengan luka rasa sakit yang bukan main yang dialami secara fisik. Kemudian kalau dikatakan sebagai the persecuted one, banyak scholar itu lebih cenderung disebabkan oleh cerita atau kisah daripada Ayub itu melibatkan bahwa Ayub menjadi target atau menjadi objek dari cosmic hostility. Jadi seorang pribadi yang bernama Ayub itu menjadi target atau sasaran dari segala sesuatu yang ada yang membahana menyerang dia dalam bentuk penganiayaan, penghinaan, pelecehan, kemudian merampas hak-hak asasi kemanusiaannya, bahkan menyangkut hal-hal yang sangat sulit untuk dijelaskan, yaitu perasaan dia sebagai seorang pribadi yang seharusnya memiliki hak untuk mengecap kehidupan sebagai manusia yang normal. Itu arti pertama dari kata Iyub atau Ayub.
Arti yang kedua dari akar katanya Yub itu, orang menjelaskan berarti where is the Father? Di manakah Bapa? Seperti seruan Yesus Kristus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi arti kedua dari Iyub itu, para scholar itu suggested berdasarkan akar kata Yub, berarti nama itu adalah where are you, God the Father. Dan ini menjelaskan tentang kehausan manusia yang mencari Allah di tengah-tengah penderitaan. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga adalah dengan akar kata Iyub yang diambil dalam bentuk kata kerjanya serve. Itu artinya the one who reason, orang yang kembali. Ini seperti the prodigal son yang dibuat miskin oleh dunia, yang dibuat telanjang oleh dunia, yang dikoyak-koyak oleh kuasa tangan setan yang tidak kelihatan, dilecehkan oleh teman-temannya, kemudian ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dekatnya, dan hidupnya itu tidak lebih berharga daripada babi. Tapi dia mengambil keputusan, I want to return to my father's house. Jadi kalau kita mengambil arti ketiga ini, berarti kitab Ayub itu menekankan tentang restoration, pemulihan kembali. Dalam kondisi dan situasi apapun, sampai tubuhmu itu menjadi tohu webohu, gelap gulita, tidak berbentuk kacau balau, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal engkau kembali. Tetapi kedaulatan dan kemahaskuasaan Allah, Allahu Akbar, sanggup memberikan restorasi sepenuhnya pada saat kau berseru, My Lord, my God, I decided to return to you as is, whatever I am now. That is the meaning dari nama Ayub. Jadi dari nama ini kita bisa mengkonklusikan bahwa Ayub menjadi target dari setan. Ayub menjadi target dari misunderstanding. Ayub menjadi target daripada diseases, penyakit. Ayub menjadi target dari grief, penderitaan yang berurat akar sampai ke tulang sumsum yang disebut grief. Dan yang terakhir, Job become the target of a social rejection. Penolakan secara sosial. Nah, dari sini nanti kita melihat betapapun hebat situasi dan kondisi Ayub itu. Kita melihat sebuah kenyataan yang
luar biasa. Kitab Ayub dibuka dengan omongan Tuhan sendiri. Bahwa Ayub adalah orang yang tidak bercacat. Orang benar. Orang yang takut akan Allah. Dan orang yang menjauhi kejahatan. Sehingga kita bisa mengkonklusikan bahwa penderitaan, bahwa diseases penyakit, bahwa grief yang sangat dalam, social rejection, misunderstanding, dan sebagainya itu tidak serta-merta sebagai bentuk daripada the punishment of our sin. Karena kitab Ayub itu dibuka oleh Tuhan sendiri, lihat hambaku Ayub. Tetapi setelah itu ada peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan secara detail, sistematis, dan komprehensif menurut bahasa manusia, yaitu kondisi dan situasi Ayub. Tetapi diakhiri kemudian ayat pasal 28, Tuhan Allah sendiri melihat bahwa the man yang disebut Ayub ini, dari awal sampai pada akhirnya, memelihara satu mutiara iman yang tidak berkesudahan yang disebut Yir'ah Elohim, yaitu takut akan Tuhan. Mengerti ya sampai di sini? Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan. Kalau begitu siapa pengarang penulis dari kitab Ayub, Pak Emil? Jawabannya adalah the human author remain unknown. Penulis kitab Ayub dalam wujud manusia itu tetap misterius, tidak dikenal. Karena kitab Ayub itu sendiri tidak mengidentifikasi sama sekali tentang penulis kitab Ayub. Walaupun beberapa scholar mengatakan mungkin Musa yang menulis, mungkin Salomo yang menulis. Tetapi dari banyak penyelidikan, maka sampai kepada satu kesimpulan. Walaupun kitab Ayub tidak menjelaskan itu, bahwa yang menulis kitab Ayub adalah Ayub sendiri. Yaitu Ayub sedang merekam pengalaman dirinya sendiri dalam berhadapan dengan kedaulatan Allah yang mutlak, sampai dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga aku ini harus bisa berdebat dengan Engkau. Jadi Ayub sendiri menulis atau merekam pengalaman dia secara pribadi dengan Allah yang berdaulat secara mutlak. Sehingga dia betul-betul menerima segala hal yang luar biasa terjadi dalam dirinya dengan mata tetap tertuju kepada kedaulatan Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan dia. Ingatlah apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Langit terbuka dan ada sebuah suara mengatakan, "Behold, lihatlah, pandanglah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, seperti peristiwa ini terekam di dalam kehidupan Ayub. Dia berkata kepada setan, "Behold my servant Ayub." Orang yang benar, yang tidak bercacat. Sehingga Ayub itu menjelaskan kepada kita
No matter what happened in your personal life, how bitter, how deep your suffering, how unexplainable your situation and your grief, dalam keadaan yang bagaimanapun saudara-saudara sudah tercapek-capek dan sudah hilang segala-galanya. Seperti Ayub mengatakan, aku lahir dalam keadaan telanjang, aku akan pulang juga dalam keadaan telanjang. Thanks be to the Lord. Jadi kitab Ayub menjelaskan kepada saudara-saudara dan saya, bagaimanapun juga situasi dan kondisi di dalam hidupmu, you must be whole to the Lord. Jangan alihkan pandangan matamu yang tertuju kepada Allah. Karena sekali Allah itu berbuat baik, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, God has made everything beautiful in its time. Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. And He will put the eternity in your heart. Dia akan menaruh kekekalan di dalam hatimu. Tetapi diikuti, but no one can understand the work of the Lord from the beginning to the end. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Nah, kitab Ayub menjelaskan, jangan menilai, jangan menjudge Allah, jangan memandang Allah hanya dalam satu sequence of time. Jangan hanya dalam satu sequence, momentum, atau peristiwa saja. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, tidak ada seorang pun yang bisa menafsir the work of the Almighty God from the beginning to the end. This is the core message of the book of Job. Nah, kalau begitu kapan kitab Ayub, kehidupan Ayub itu terjadi? Walaupun penulis itu tidak menjelaskan waktunya kitab ini ditulis, saudara-saudara. Tetapi event-event yang ada di dalam kitab Wahyu itu sendiri menjelaskan bahwa kitab Ayub itu ditulis sekitar tahun 2000, antara tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Dengan observasi sebagai berikut: extraordinary longevity, kehidupan yang panjang yang dialami oleh Ayub. Ayub itu hidup sekitar ditambah oleh Tuhan 140 tahun menurut Ayub pasal 42 ayat 16. Jadi Ayub itu hidup sama dengan nenek moyang di Alkitab yang hidupnya sampai mencapai ratusan tahun. Orangnya kaya raya, ternaknya banyak, para pembantunya sangat besar sekali, dan emas peraknya juga luar biasa. Tetapi anehnya di dalam kitab Ayub tidak disebutkan Israel. Tidak ada cerita tentang Exodus, Sinai, atau hukum Taurat. Tidak ada tempel, tidak ada raja-raja, tidak ada cerita tentang covenant atau perjanjian. Semuanya itu absen. Yang ada adalah the covenant name, yaitu Yahweh. Yahweh. Jadi kita melihat
adanya relasi secara langsung antara Yahweh dengan manusia melalui Ayub ini. Mari kita lihat sejenak historical settingnya, latar belakang sejarahnya. Disebutkan di dalam kitab ini, Ayub itu tinggal tidak pasti. Hanya scholar menjelaskan bahwa dia tinggal di daerah Arabia sebelah northern, utara, ke arah utara begitu. Juga kira-kira sebelah selatan dari Edom, dekat Syria atau Yordan. Jadi, tetapi lebih mendekati bahwa Ayub itu hidup di dekat Edom atau Arabia bagian utara. Yaitu oleh sebab itu hidup di luar Israel. Nah, nanti kita akan fokus kepada beberapa section. Section ayat pasal 1 sampai 2 itu tentang introduction dari kisah Ayub. Pasal 3 menjelaskan tentang keluhan Ayub atau ratapan Ayub yang disebut Job's Lamentation. Sebuah kitab ratapan di dalam kitab Ayub sendiri, yaitu pasal 3. Pasal 4 sampai 27 itu three circle of debate. Jadi 3 lingkaran perdebatan dari teman-temannya Ayub. Di ayat 28 ada satu hymn of wisdom, puji-pujian hikmat. Yang 29-31 itu menjelaskan tentang final defense, pertahanan akhir dari Ayub. Kemudian 32-37 itu berbicara tentang Elihu, kata-kata Elihu. Kemudian 38-41 kita akan fokus kepada kata-kata Tuhan Allah sendiri. 48 penutup. Jadi itulah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam beberapa waktu ini. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ini ada yang tanya nih. Tidak jelas suaramu. Jadi Ayub itu beragama apa namanya, Pak Emil? Tidak jelas saya. Agamanya apa, Pak? Agamanya Yahweh. Oh, Yahweh. Artinya apa? Agamanya Yahweh, yaitu Allah sendiri, yaitu apa itu klasik, iman yang klasik kepada Yahweh, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub dan sebagainya. Thank you. Pak, tanya ya Pak. Boleh. Ayub itu kan tadi Pak Emil bilang tidak diketahui kitabnya ditulis sama siapa. Dan juga nggak ada bukti-bukti siapa penulisnya. Dan jadi sebenarnya Ayub itu benar-benar ada atau cuma cerita, Pak? Benar-benar ada. Nggak ada penemuan arkeologinya juga? Terlalu jauh. Karena dia hidup antara 2000 sampai 1800 before Masehi. Seperti Adam dan Hawa tidak ada diketemukan arkeologinya. Jadi benar-benar ada, bukan hanya
sebuah cerita sejarah, Oh, Pak. bukan. Itu 100% historical person. Itu tadi sudah saya jelaskan, dia disejajarkan dengan Nuh, dengan Daniel oleh Yesus. Berarti sebelum adanya Israel dong, Pak? Nah, itu tidak bisa dijelaskan. Karena apa yang tidak ditulis oleh kitab Ayub, kita tidak bisa menjelaskannya secara spesifik. Mengenai kekayaan dan kesusahan dia itu gimana Pak ceritanya? Tadinya dia dari orang kaya, lalu jadi orang miskin gitu. Memang dia sejak kitab Ayub pasal-pasal yang pertama dia diketahui sudah sebagai orang kaya. Ketelnya banyak, ternaknya banyak, pegawai-pegawainya dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Dan emas peraknya juga banyak. Kita lihat juga bahwa Ayub itu memberikan persembahan bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu setiap waktu itu mengadakan pesta yang besar, jadi kaya raya. Kalau kemudian Ayub menjadi miskin, itu kan sudah jelas bahwa iblis yang berbuat seperti itu. Itu lagi. Jadi, oh, oke. Jadi belajarlah kitab Ayub dengan baik-baik. Kalau ada kesempatan Babes tadi ini ikutlah, karena banyak hal yang banyak kehidupan Ayub yang dekat dengan kita. Itu kalau ayat pasal 2 itu bilangnya dia meeting ya dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu maksudnya apa, Pak? Malaikat ya? Para malaikat. Anak-anak Tuhan itu yang ada di surga itu adalah ciptaan Tuhan. Para orang-orang yang dekat dengan Tuhan, termasuk setan. Yang disebut anak-anak itu adalah ciptaan Tuhan. Siapa mereka? Ya bisa siapa saja, termasuk malaikat. Setan itu juga disebut malaikat, walaupun malaikat yang sudah jatuh. Jadi jangan bertanya, loh kenapa sih setan diundang rapat? Setan walaupun tidak diundang rapat, dia juga tahu. Iya. Lalu ini kan ceritanya mereka setan ditanya Tuhan dan dia bilang berusaha menjelajahi bumi dan berjalan kian kemari di atasnya. Jadi setannya itu satu gitu ya, yang ceritanya satu. Ini satu setan lalu putar-putar gitu ya, Pak. Bukannya setan itu bisa di mana-mana ya? Gimana ya kalau gini? Setan itu menjelajahi bumi itu artinya dia ikut campur tangan cawe-cawe dalam kehidupan dunia. Jadi setan itu adalah makhluk yang paling rajin cawe-cawe dalam sejarah hidup manusia sampai hari ini. Dan cawe-cawenya itu bersifat progresif. Makin lama makin canggih dan membuat manusia berdosa juga makin canggih. Ya, berarti setan itu ada berapa, Pak ya? Setan itu kepalanya cuma satu, tetapi pengikutnya banyak. Tapi sekali lagi, setan tidak omnipresent, tidak maha ada. Kalau dimasukin roh setan itu, misalnya kerasukan setan gitu, ceritanya gimana itu? Berarti ya itu ya mungkin setan-setan yang kecil-kecil yang lain-lain.
Itu seperti Tuhan itu mengusir setan. Berapa jumlahmu? Selegion. Banyak banget. Terus Tuhan mengusir setan. Sudah bersih, tapi orang itu tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ruangannya sudah bersih, dilihat sama setan. Loh, kok sudah bersih? Tuhan mengatakan dia datang kembali membawa konco-konconya. Nanti itu dibahas lebih jelas pada saat kita memasuki pasal-pasal. Tadi introduction-nya ini dulu yang sangat penting. Lagi? Oh, ini. Ya Pak Emil, satu pertanyaan lagi Pak Emil ya. Sejak dulu berarti memang sudah ada satu peperangan ya, walaupun bukan secara fisik, ditunjukkan dengan segala penderitaan Ayub saat itu, mulai dari latar belakang kaya raya sampai sakit dan habis, boleh dibilang tubuhnya habis. Di sini dilihat bahwa tadi seperti Pak Emil bilang, setan itu tidak omnipresence, juga mungkin tidak omniscience, dan tidak omnipoten ya. Terima kasih. 3 itu. Tapi hanya Tuhan. Nah, lalu di sini sampai sekarang yang mungkin dialami dunia, hal-hal kejahatan, scammer dan sebagainya, itu identik dengan asal mulanya segala bentuk kejahatan. Saya mencoba menyimak tadi yang Pak Emil sampaikan bahwa hanya dengan iman yang dimiliki Ayub itu semuanya tidak bisa dikalahkan dengan berbagai macam-macam kejahatan. Kalau disebut iman, mungkin menurut pengertian saya ada 3 tingkatannya. Iman percaya, tapi dengan punya iman percaya pun tidak cukup, karena setan juga tahu bahwa Tuhan itu ada. Lalu iman harapan, berharap kepada Sang Pencipta, dan iman berserah. Itu yang dilakukan oleh Ayub, sekalipun badannya habis dan menderita. Oke. Jadi Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab itu hanya ada 2 iman. Satu yang disebut the saving faith, iman yang menyelamatkan. Yang kedua adalah the pseudo faith, iman yang palsu. Hanya itu. Yang kedua, perlu dibedakan antara iman dengan tindakan. Iman itu melahirkan tindakan, tetapi tindakan tidak melahirkan iman. Iman itu adalah hasil karunia Tuhan, berikan kepada kita pada saat kita dijamah oleh anugerah keselamatan melalui karya Roh Kudus. Ya. Yang kedua, yang disebut the cause of the problem of evil, penyebab dari segala kejahatan. Kita kembali kepada Roma pasal 3 ayat 23, adalah dalam bahasa Ibrani disebut dosa
melahirkan Mafet. Mafet itu death, al-maut, hostility, evil, destruction, dan sebagainya. Jadi akar daripada segala kejahatan itu adalah dosa. Oke. Kemudian mengenai di dalam kitab Ayub itu ada beberapa major theme, ada tema-tema besar. Yang pertama adalah the sovereignty of God, kedaulatan Allah yang mutlak, yang artinya Tuhan Allah itu tetap raja atas setan. Tuhan Allah itu tetap raja atas alam semesta atau all the natural object. Dan Tuhan Allah itu tetap overcome dan juga tetap the king over history, suffering, and death atau Mafet. Nah, perlu dicatat satu hal. Nothing able to escape from his authority. Tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri daripada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Itu tema utama di dalam kitab Ayub. Yang kedua, kita akan berbicara tentang tema yang kedua, yaitu the mystery of divine wisdom. Rahasia yang tidak terungkapkan di dalam hikmat Allah. Itu bisa dijelaskan pada klimaks dari puncak daripada penjabaran kitab Ayub yang ditulis di dalam pasal 28, yaitu the fear of the Lord, that is the wisdom. Jadi kalau kita bisa mau mengerti the mystery of divine wisdom, misteri daripada hikmat Allah, maka kita harus perlu memiliki the fear of the Lord. Kemudian yang ketiga akan berbicara soal innocent suffering, yaitu penderitaan yang dialami oleh orang yang innocent. Job itu dideklar sebagai righteous, benar, before suffering begins. Sebelum penderitaan itu dimulai. Artinya ialah his suffering cannot be explained sebagai punishment. Suffering di sini bukan diakibatkan oleh dosa Ayub. Yang keempat tentang the cosmic conflict. Jadi kitab Ayub itu akan menjelaskan tentang yang disebut heavenly courtroom, ruang sidang surgawi yang tidak kelihatan. Nah, di dalam ruang sidang surgawi yang tidak kelihatan itu memiliki sangkut paut secara langsung dengan penderitaan yang terjadi di muka bumi, yang seringkali merupakan satu dimensi rohani yang tidak kelihatan. Nah, itu ada terjadi konflik, cosmic conflict di dalamnya. Nanti kita jelaskan dalam penjabarannya. Terus yang berikutnya adalah true worship, worship yang sejati. Jadi central question ini bukan why do people suffer? Mengapa orang itu menderita? Tetapi yang menjadi question, central question, pertanyaan pusatnya itu adalah can God be loved simply because he is God? Karena setan itu mengklaim bahwa Ayub itu worship to you itu hanyalah satu transaksional. Engkau memberi, Ayub menerima, dikasih worship to you. Jadi nanti seluruh kitab Ayub itu menjelaskan kutukan yang dilakukan oleh setan kepada Ayub tersebut yang ditujukan kepada Tuhan, di mana dia itu di dalam heavenly courtroom itu dia menuntut penjelasan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia hadir dalam pertemuan itu. Dia ingin menyalahkan Tuhan. Terus yang keenam, yang terakhir adalah human limitation. Tuhan tidak pernah menjelaskan penderitaan Ayub itu secara langsung.
Tetapi Tuhan di dalam kitab Ayub itu menyatakan dirinya sendiri. Jadi the greatest answer, jawaban yang terbesar di dalam kitab Ayub itu bukan ditujukan kepada explanation about suffering, penjelasan tentang penderitaan, tetapi lebih mengungkapkan God revelation yang dinyatakan di dalam kitab Ayub. Demikianlah jawaban saya. Belum tanya. Ya. Sudah dijawab. Oke. Jadi kalau menurut Pak Emil 2 iman, bukan 3 iman. Ada lagi? Thank you very much. Kalau nggak ada doa berkat dan doa penutup, Pak, silakan. Apa yang ulang tahun namanya? Tante Kio, mana orangnya? Oh, ini. Berdiri, si Kyo. Itu orangnya di belakang. Oh, Berdiri. panggilnya apa ya? Cik Kiok ya? Kyo, kasih Kyo. Oh, Kiok. Oke. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk bimbingan, tuntunan Roh Kudus pada saat kami belajar pendahuluan dari kitab Ayub. Biarlah ini membuka cakrawala pikiran dan membuka hati kami untuk mengetahui barang sedikit tentang kasih dan kedaulatan Allah dalam sejarah hidup kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Kiok berulang tahun. Kiranya kasih karunia Tuhan itu akan menutup bungkus hidupnya. Dan jauhkanlah dari segala penderitaan oleh karena penyakit. Banyak orang menderita di rumah sakit, bernafas pun susah, tubuhnya bengkak, dan sangat-sangat menderita. Jauhkanlah Kiok dari hal ini Tuhan. Jauhkanlah dari penderitaan, jauhkanlah dari musibah bencana. Singkirkanlah itu sejauh daripada barat dan berikanlah damai sejahtera dalam hidupnya. Supaya dari tahun ke tahun, Kiok hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah dia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu segar dan menghasilkan buah pada waktunya. Sampai Tuhan membuat segala sesuatu di dalam dirinya itu indah pada waktunya. Dan buatlah Kiok untuk mengerti bahwa hidupnya itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berencana, ada waktu untuk berada di luar, untuk melakukan kegiatan dirinya sendiri sebagai seorang anak manusia. Tetapi ada waktu juga baginya untuk beribadah, menguduskan hari Sabat. Dan ada waktunya Kiok untuk dilahirkan. Dan ada waktunya Kiok untuk berhenti dalam kehidupan dunia ini. Dalam rahasia ini dimengerti olehnya. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, hiburan kekuatan, berkat, bahkan rangkulan mesra daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam hidup saudara-saudara sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya
dari dalam dan melalui hidup saudara-saudara, bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Pak Emil. Oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bisa menghadiri celebration of life dari siapa itu? Kohandi, karena saya masih dalam proses persiapan surgery. Oke, Iya. ya. Ya. Terima kasih semuanya ya, saya senang. Cepat sembuh bertemu. Pak. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Bye semuanya. Mantap. Naik.